Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Berjumpa lagi kita di pelajaran akuntansi dasar. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan yang sudah Ibu bagikan materi kita semalam, ya, yaitu persamaan dasar akuntansi dengan transaksi-transaksi dimulai lanjutannya dari transaksi 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Untuk pertemuan yang lalu sudah Ibu jelaskan pertemuannya tentang transaksi 1, 2, dan 3. Sekarang lanjutannya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan dalam bentuk kolom-kolom yang sudah Ibu buat, ya. Jadi diikuti, semoga mudah-mudahan nanti kalian dapat paham. Dan ini sudah bentuk kolom. Jadi perhatikan ya. Pelajaran semalam transaksinya dengan pelajaran hari ini yang akan Ibu jelaskan. Baik, mari ikuti penjelasannya ya anak-anak. Baik anak-anak, perhatikanlah ya tabel atau kolom yang sudah Ibu buat, yaitu kolom untuk persamaan dasar akuntansi. Baik anak-anak, sekarang kita langsung saja kepada transaksi 4 ya, mengulang kepada transaksi 4. Perhatikan di kolom saldo T4. Ya, di kolom saldo T4 itu adalah transaksinya 8 juta. Ini adalah untuk pekerjaan yang telah selesai. Itu ya, pekerjaan yang telah selesai di contoh yang kemarin. Nah, untuk yang pekerjaan telah selesai ini otomatis akan menambah kas karena diterima secara tunai, maka kolom kas bertambah dan menambah kolom modal sebesar 8 juta. Kan anak perhatikan, jadi sisi kas ini ya, sisi harta dan sisi modal tetap seimbang ya, kanan kiri sama-sama bertambah 8 juta. Kemudian lanjut anak-anak, yaitu untuk transaksi 5 atau T5 ya, ini adalah transaksi bertambahnya kas sebesar 600.000 dan timbulnya tagihan sebesar 4 juta. Artinya ini adalah kita menerima penghasilan, tapi kita masih menerimanya 600.000. Yang 400.000 itu masih berupa tagihan atau yang akan kita terima nanti. Maka dia yang 400 itu akan menjadi piutang. Oke anak-anak. Nah, perhatikan ya di T5. Ya, T5, uang yang kita terima dari penghasilan 600.000 kita masukkan kolom kas karena memang uangnya ada. Yang masih berupa tagihan masukkan ke kolom piutang 400.000. Oke anak-anak, jadi kolom harta 600 ditambah 400 sama dengan 1 juta. Maka bertambah juga di kolom modal ya, bertambah juga di kolom modal sebesar 1 juta. Jadi tetap seimbang ya, di sisi harta 1 juta, di sisi modal juga 1 juta. Oke, kemudian untuk yang transaksi 6 ya anak-anak, perhatikan untuk transaksi 6 itu adalah transaksinya membayar beban gaji pegawai ya, membayar beban gaji pegawai. Transaksi 6 oke anak-anak, iya itu transaksi 6 4 juta ya, 4 juta ya. 4 juta ini gaji pegawai untuk bagian beban 3 juta untuk yang bagian bengkel. Kemudian yang 1 juta lagi adalah beban sewa. Maka jumlah beban gaji dan sewa itu sebesar 4 juta. Yang 4 juta ini kan berupa uang ya, berupa uang. Namun yang harus kita keluarkan
maka kita tulislah di kolom kas itu 4 juta. Anak-anak 4 juta. Nah, 4 juta di kolom kas itu adalah minus ya, atau berkurang. Dan di kolom modal juga 4 juta itu minus atau berkurang. Boleh saja nanti kalian catat ya di kolom ibu ini. Oke ya, di kolom ini yang 4 jutanya itu masukkan pakai tanda kurung atau tanda minus ya anak-anak. Apa dia tandanya? Perhatikan di saldo di bawah T6. Itu tadinya yang saldo T5 jumlahnya 106.600 dikurang 4 juta, maka sisanya tinggal 102.600. Begitu juga dengan kolom modal. Oke anak-anak, baik begitu seterusnya ya transaksinya. Masukkan transaksinya, kemudian jangan lupa saldonya. Kalau bertambah dia ditambahkan, kalau berkurang dia dikurangkan. Kemudian terakhir ya anak-anak, perhatikan itu untuk perlengkapan ya. Sisa perlengkapan itu untuk transaksi yang ke-8 ya. Transaksi yang ke-8 ini tentang sisa perlengkapan. Perlengkapan ini yang sisa itu yang masih ada, yang sudah pernah kita masukkan transaksinya. Nah, yang kita hitung adalah persediaan yang habis ya. Persediaan yang masih ada jangan dimasukkan, tapi yang habis kurangkanlah dari transaksi perlengkapan yang ada di atas. Ya, perlengkapan kita itu pertama kan 2 juta. Kemudian yang masih ada 1.200.000. Maka sisanya adalah 800. Dari mana yang 2 juta itu? Transaksi 2 juta, perlengkapan 2 juta. Coba lihat di atas. Kapan kita membeli perlengkapan? Ya, yaitu pada perlengkapan, perhatikan anak-anak, pada transaksi 3 ya anak-anak. Itu dia, coba perhatikan lagi. Oke, baiklah anak-anak, nah itu dia sudah dapat dipahami ya. Oke, jangan lupa penjelasan ini tetap dipahami supaya nanti ujian bisa dikerjakan ya.